Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati orang-orang tua kita, pengurus Surau Al-Hidayah. Semoga sehat berkah bapak-bapak yang kami hormati, juga jemaah Surau Al-Hidayah, jemaah salat maghrib berjamaah, wabil khusus para pemuda-pemuda, pemudi-pemudi PHS, Pemuda Hijrah Selingga. Ya. Semoga kita semua, hadirnya kita di sini mendapatkan rahmat, barakah, ampunan. Allah selamatkan kita, Allah golongkan kita semua menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada waktu yang bagus ini, waktu antara maghrib sampai menjelang isya, kita hadir duduk-duduk di rumah Allah ini untuk bersama-sama taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kajian ta'lim, yang mana duduk-duduknya kita sebentar ni, walaupun tak sampai 1 jam ini, itu lebih baik dari solat sunnah 1000 rakaat. Solat tarawih kalau kita sanggup setiap malam 20 rakaat, kalau sebulan penuh kita solat tarawih baru 600 rakaat. Ya, sementara kita duduk di majlis ilmu seperti ini, walaupun kurang dari 1 jam, bukanlah sampai 24 jam, apalagi sampai berhari-hari, apalagi sampai berbulan-bulan, hanya sesaat saja ni sudah lebih baik dari solat sunnah 1000 rakaat. Kepai kaki 1000 rakaat. Ya. Nah, ini patut kita syukuri, alhamdulillah. Ini terjadi, datangnya kita ke sini, kalau bukan karena hidayah, taufik dan inayah dari Allah, tak akan datang kita ke sini. Maka bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Kemudian agar lebih barokahnya majlis kita ini, marilah sama-sama kita bersolawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memang begitulah mengawali majlis apapun. Dalam sunnahnya kita, Nabi mengajarkan kalau kita duduk di majlis-majlis, apakah itu majlis pengajian ataupun bukan, diskusi, hendaknya dimulai dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah. Kenapa demikian? Karena kata Nabi, kalau kita berbual-bual, berkumpul-kumpul, diskusi, rapat apapun, kalau tak ada yang bersolawat di majlis itu, tak ada yang memuji Allah di majlis itu, kata Nabi, majlis itu bagaikan bangkai. Jadi kalau kita kumpul-kumpul, adalah yang bersolawat
yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muda-mudi rahimakumullah. Pada malam hari ini saya terima kasih diundang oleh pengurus PHS. Alhamdulillah, ini entah yang keberapa kali saya lupa ngisi pengajian ni. Saya mohon maaf. Ada berkali-kali sebelumnya oleh Ustaz Fangki ni mengundang saya. Sebelum-sebelumnya lah ada ya, beberapa minggu yang lalu saya bilang tak biasa kalau malam Senin. Karena saya memanglah ada jadual di Telek tu. Tapi demi untuk kebersamaan kita lah ya, saya pun sudah minta izin dengan pengurus Masjid Telek untuk malam hari ini saya hadir di majlis PHS ini semata-mata lah untuk kita agar bersama-sama silaturahim lagi, kita kaji lagi ya bersama-sama apa yang bisa kita dapat malam hari ini. Kaum muslimin rahimakumullah, malam hari ini tema kita adalah tentang husnul khatimah. Husnul khatimah itu bahasa Arab, tapi lah sering jadi bahasa kita sehari-hari. Kalau ada orang meninggal, kita sering nyebut apa? Semoga husnul khatimah. Bagus memang kita doakan seperti itu. Tapi jangan lupa juga kalau ada orang meninggal, ucapkanlah doa yang diajarkan Nabi kepada orang yang meninggal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Juga dengan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, husnul khatimah ini itu bahasa Arab. Ya, artinya apa? Husnu itu artinya baik, bagus. Khatimah itu artinya akhir, ujung. Maksudnya apa? Husnul khatimah itu adalah kondisi di mana akhir ajal seseorang, akhir riwayat hidup seseorang bagus keadaannya. Nah, itu disebut husnul khatimah. Lawannya ya, adalah su'ul khatimah. Su itu artinya buruk, tak bagus. Khatimah akhir atau kematian. Jadi mati yang tak bagus. Nah, tentulah kita di sini berharap kita ni ketika menghadap Allah, ketika nafas kita sudah di ujung, ketika hidup kita sudah sampai di akhir ajal kita berharap kita semua ni dalam keadaan husnul khatimah. Maka dari itu malam hari ini judulnya meraih husnul khatimah. Ngapa kita perlu meraih? Karena selama ini kebanyakan kita ni lupa dengan tujuan yang satu ni. Kita ni kebanyakan asyik bersibuk berlomba-lomba macam mana hidup kita ni nyaman, senang, sedap. Kerja tiap hari nyari duit biar bisa bikin rumah besar, biar bisa dapat beli auto, kan gitu kan? Biar bisa beri perabot, ini beli itu. Pokoknya kebanyakan manusia yang terfikir itu. Macam mana hidup saya ni enak, nyaman, sedap, happy gitulah. Tapi jarang atau sedikit sekali yang nak berpikir macam mana matinya itu sedap, matinya itu enak, matinya itu nyaman. Lupa dia kalau dia tu akan mati. Padahal yang paling nyata itu kita semua ni, bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kita tahulah kita tu akan mati, pasti kita tu akan mati, tapi kita lupa bahawa di saat mati itu ada dua kondisi yang akan dialami manusia. Kalau tak husnul khatimah,
Nauzubillah su'ul khatimah. Ada yang bisa menjamin tak kita ni mati kelak tu dalam keadaan husnul khatimah? Ada yang bisa jamin? Tak ada bang, tak ada bu. Kalau tak ada bisa yang menjamin, ngapa kita ni tak memikirkan supaya mati kita ni dalam keadaan husnul? Ngapa kita ni tak lebih pikiran kita tu, tak lebih perhatian kita tu kepada yang satu ni? Kita sibuk aja dengan hidup kita, tapi kita lupa dengan yang namanya husnul khatimah. Maka dari itulah kenapa iblis itu sampai dilaknat oleh Allah. Dia tu iblis ni sebelum dia dilaknat tu namanya Azazil. Jadi bukan iblis nama dia sebelumnya tu. Azazil. Si Azazil ini Masya Allah ibadahnya kalah kita. Ribuan tahun dia ibadah, ribuan tahun bertasbih, berzikir. Kalau kita baru berapa tahun lah. Jadi kalah, tak ada level lah kita ni ibadahnya dengan iblis tu, dengan Azazil tu. Tapi dengan banyak dia sekalipun ibadah macam tu, rupanya dia lupa ya, minta supaya husnul khatimah. Dia banyaklah berdoa, tapi yang dia lupa tu satu aja. Dia lupa minta husnul khatimah. Seandainya dia berdoa saja, ya Allah, ya wafatkan aku dalam keadaan husnul, mungkin lain lagi cerita. Maka dari itu ulama mengajarkan dalam doa kita tu jangan lupa kita membaca doa minta husnul khatimah. Kerana dia penting sekali. Nanti saya kasih tahu doanya macam mana bunyinya, biar kita bisa amalkan. Gampang sebenarnya. Ya. Saya ingin menekankan di sini dulu bahawa husnul khatimah ni penting. Walaupun kita ni mungkin masih muda ya, adik-adik semua ni masih muda, masih ya umur-umur bawah 30 lah ya, mikir mati itu masih jauh mungkin. Ya walaupun mungkin ada lah yang sudah memikirkan macam mana mati ya. Tapi jarang sekali anak muda nak memikirkan mati. Kalau macam bapak-bapak ya, mungkinlah terfikirlah umur saya lah macam ni lah, nampak-nampak tanda-tanda kata malaikat Israel tu, tanda-tanda lah ada tu, rambut beruban ya, kulit lah keriput, gigi lah ompong. Itu tanda-tanda bahawa malaikat Israel lah mengirimkan gitu, tanda-tanda maut tu. Cuma kita macam mana peka saja bahawa kita tu akan mati sebentar lagi ya. Maka dari itu kalau anak muda rajin ibadah itu Masya Allah luar biasa. Kalau orang tua rajin ibadah itu biasa, malah saatnya ibadah. Tapi sebaliknya kalau orang tua ya, orang tua ni malas ibadah, bahkan tak mikir mati, itu luar biasa orang tua macam tu. Ya. Lanjut kalau bahasa gitu kan. Orang tua macam tu. Tapi kalau ada anak muda jarang mikir kematian, jarang ibadah, tak rajin ibadah, biasa namanya juga anak muda. Kan begitu. Nah maka dari itu semualah saya nak menasihati diri saya dengan tema ni. Saya sering sampaikan mungkin di majlis-majlis yang lain, karena ini penting sekali. Jangan sampai kita bernasib seperti iblis laknatuh, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dalam keadaan husnul khatimah saat menghadap Allah nanti. Amin ya rabbal. Nah, lalu apa kiat-kiatnya, trik, cara-caranya lah, ikhtiar kita supaya nanti ketika menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Saya mulai dari yang berat atau ringan. Nak yang ringan atau yang berat dulu? Ringan dulu. Tapi boleh yang berat dulu lah ya. Ringan-ringan ujung-ujung je lah. Yang berat dulu. Kata Nabi SAW, janganlah kalian itu wafat kecuali kalian dalam keadaan husnul dzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama kiatnya, ini berat sekali, tak mudah orang menjalankannya.
supaya kita ni nanti saat wafat kita meninggal kita ni husnul khotimah. Banyak-banyaklah berbaik sangka, banyak-banyaklah husnuzon. Pekerjaan ini tak mudah, berat. Baik husnuzon kepada Allah atau kepada sesama makhluk, tak hanya manusia, siapapun. Ya. Husnuzon kepada Allah macam mana? Kalau kita lagi terkena sakit, tertimpa penyakit, macam mana cara kita berbaik sangka kepada Allah? Bukan protes, bukan menggerutu, apalagi sampai putus asa. Diuji Allah dengan sakit, apalagi dengan corona. Ya. Nah, cara kita husnuzon kepada Allah saat kita sakit adalah dengan buat saja pikiran kita itu bahawa apa yang tertimpa pada diri kita itu adalah untuk kebaikan kita. Kita fikirkan aja. Terbesitlah mungkin dalam pikiran kita, mungkin Allah ini ngasih aku sakit supaya dosa-dosa aku ni berguguran, dihapus sama Allah. Karena memang begitu, orang sakit tu kalau sabar dosanya dihapus. Jadi bersyukur seharusnya kalau kita dikasih sakit, asalkan sabar. Ya, sabar, maka dosa-dosa itu yang kecil-kecil itu akan dihapus oleh Allah. Itu berpikir baik sangkanya. Barangkali aku ni banyak dosa sehingga aku ni dikasih sakit. Maka dari itu ada orang-orang tua sebelum dia meninggal tu dikasih sakit lama nak tak sembuh-sembuh. Sebenarnya itu cara Allah supaya di saat dia nanti meninggal dosanya lah tak ada. Itu sebenarnya itu hikmahnya. Jadi kalau ada orang tua ni sebelum meninggal dikasih sakit, sebenarnya itu ada kebaikan juga untuk dia, asalkan sabar menghadapi sakit. Mungkin Allah tahu ini hamba-Ku ini adalah orang baik, ya, tapi dia masih meninggalkan dosa. Sebentar lagi dia akan meninggal. Aku kasih sakit je lah. Sakitlah, payah sembuh. Lama-lama Allah panggil dalam keadaan sakit. InsyaAllah husnul khotimah, kerana meninggal dalam keadaan bersih dari dosa seperti itu. Itu husnuzon kepada Allah, salah satu contohnya. Jadi apapun yang menimpa kita, apapun itu, sekecil apapun, berbaik sangkalah pada Allah. Jangan sampai kita protes. Ya. Terkadang kita ni kan banyak protesnya. Dikasih Allah musim hujan, protes. Betul tak? Hujan terus, tak berhenti-berhenti. Lepas tu dikasih pula Allah musim kemarau, panas betul, bilalah hujan. Itulah kita. Ini menunjukkan bahawa dia tu lebih banyak buruk sangkanya kepada Allah. Protes terus kerjanya. Sudahlah syukuri aja, kalau Allah kasih hujan alhamdulillah, kasih kemarau juga alhamdulillah. Kita tak tahu apa hikmah di balik itu. Termasuklah yang sekarang terjadi musibah di Malang, di Lumajang, ya, dengan meletusnya Gunung Semeru, ya, itu bagian dari hikmah yang kita tak tahu Allah nak apa di sana. Kita sebagai umat sesama muslim ni, kita yang tak kena ni, paling tidak kita mendoakan mereka, ya, semoga yang terkena musibah itu diberikan Allah kesabaran, diampuni dosa-dosanya, diberikan Allah jalan keluar yang terbaik nantinya. Maka ciri-ciri orang yang tawadhu itu adalah orang yang ketika ada musibah terjadi, entah di kampung tu atau di tempat lain, dia selalu merasa ini mungkin karena dosa aku. Sebaliknya, kalau sombong berarti dia merasa itu gara-gara kamu tu, ya, musibah itu terjadi. Itulah kau. Itu sombong berarti orang kayak gitu. Ya, sudah bersihkan hati. Itu yang pertama, ya, husnuzon kepada Allah. Ada juga husnuzon kepada sesama makhluk. Ini yang payah nih. Ya, ini cukup payah juga. Saya kira semua ni kenal lah dengan yang namanya Leha. Ada yang tak kenal dengan Mak Leha?
Kenal semua ya? Adik-adik apa lagi ya kenal ya? Kenal kan? Kalau ada Mak Leha tu lewat, apa yang terfikir? Ini ujian keimanan ni buat kita. Ujian juga hati kita ni. Masihkah hati kita tu berbaik sangka terhadap sesama manusia? Atau justru sebaliknya? Jangan-jangan di hati kita ni ya tersimpan bisikan-bisikan yang tak bagus ketika Leha tu lewat. Kan gitu kan? Mungkin itu bisikan setan ngajak kita supaya berburuk sangka terhadap Mak Leha itu. Dia tak ada ngapa-ngapa gitu kan, dia cuma lewat aja. Kadang hati itu tak macam mana, ada je yang tak bagus berfikir. Apalah kata dia tu. Dahlah badan macam tu. Tak apa dibawa dah. Ya, tak mandi. Itulah lah mulai berarti dia buruk sangka. Itu ujian buat kita tu. Jadi kalau jumpa orang yang rendah di mata kita mungkin ya, itu ujian buat kita. Masihkah hati kita tu bersih? Jadi kalau jumpa sama manusia, anggaplah bahawa kita tu tidak lebih baik dibandingkan orang lain. Itulah orang tawang tu. Jumpa orang tua, dia selalu rendah hati. Ya, rendah hatinya macam mana? Mungkin orang tua ni lah banyak ibadahnya, aku ni masih muda, masih sikit ibadah aku. Dia lebih baik dari aku. Jumpa pula anak muda, dia selalu bilang dalam hati dia, mungkin anak muda ni sikit dosanya, akulah tua ni lah banyak dosa aku ni, mungkin dia lebih baik dari aku. Sehingga dia selalu berbaik sangka terus dalam hatinya, tak pernah terbesit yang tak bagus. Kalau ada yang tak bagus melintas dalam pikiran, langsung dia tepis. Maka dari itulah ada kisah, mungkin semua dah pernah diceritakan, ini populer sekali zaman Rasulullah, bahawa ada seorang sahabat yang disebut oleh Rasulullah sebagai ahlul jannah. Ya, datang ke masjid, basah muka dia dengan air wudu, masuk ke dalam masjid. Ya, dan sahabat pun menerka bahawa itulah sahabat yang disebut Nabi sebagai ahlul jannah. 3 hari berturut-turut orang yang sama datang. Ya, akhirnya penasaran, ada sahabat ingin ikut ke rumahnya, minta izin nginap di rumahnya. Penasaran apa sebenarnya yang dilakukan oleh sahabat ni. Rupanya setelah 3 malam dekat rumah tu, sahabat ni biasa-biasa je. Malam tak bangun malam, tidur je kerja. Ya, siang tak puasa, cuma rajin jamaah. Ya, rajin sekali jamaah solat. Nah, setelah diteliti, ya, tamu ni pun nak balik, ya, dia tak ada melihat yang aneh-aneh, yang istimewa di situ, baliklah dia. Ya, tapi ending ceritanya, si tuan rumah pun ngaku bahwasanya ada satu amalan. Ini mungkin yang mungkin yang lain tak bisa melakukan atau berat untuk dilakukan, yaitu dia selalu setiap habis subuh tu memaafkan siapapun. Dia tak pernah dendam dengan siapapun. Orang lain apapun yang pernah bersalah kepada dia, dia maafkan. Bahkan orang yang belum minta maaf pun sudah dia maafkan. Saking ingin hatinya bersih. Ini berat. Karena itu kata Allah dalam Al-Quran, orang yang akan selamat nanti bukanlah orang yang bawa harta, anak-anak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat itu adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Itulah ahlul jannah. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian husnuzon kepada makhluk lain selain manusia. Siapapun lah, ya, apapun bendanya, apapun makhluk Allah lain ini, boleh, ya, kita melihat itu, hendaknya kita merasa bahawa diri kita tu mungkin tak lebih baik dari makhluk itu. Nah, kadang kita ni kan nengok makhluk-makhluk Allah yang buruk rupa gitu kan. Contoh ni, ya, datang lewat misalnya anjing, lewat dekat depan rumah kita, anjing tu dalam kurus, hitam, berkudis pula.
Entah ngapa tangan ni gatal nak lempar. Padahal dia cuma lewat aja. Dia bukan ganggu kita. Ini ujian buat kita. Itu juga makhluk Allah. Ngapa kita lempar dia? Dia cuma lewat aja. Ini juga buminya Allah. Dia tak lewat-lewat lah. Ngapa pula kita lempar? Kecuali anjing itu ganggu kita, bolehlah kita lempar. Ini ujian buat kita gitu kan. Karena kita menganggap kita dia lebih baik dari anjing itu. Padahal anjing itu tak ada punya dosa, karena dia tidak menjalankan syariat emang selain manusia dan jin. Ini ujian buat kita untuk selalu berbaik sangka. Maka dari itu orang yang selalu melatih hatinya baik sangka seperti ini, di saat dia wafat nanti, insya Allah Allah akan bimbingnya, ya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena terbiasa dia berbaik sangka tu, hingga kita menghadap Allah tu dia berbaik sangka lagi, ya Allah, insya Allah dia masuk surga gitu kan. Selalu begitu. Ini yang beratnya, ya, ini yang berat. Satu tu yang berat. Sekarang saya kasih yang ringannya. Waktu kita lah berjalan terus. Yang ringannya adalah membaca beberapa surat-surat ataupun wirid ataupun doa yang perlu kita jadikan amalan rutin kita. Ya, bacaan-bacaan ini pun ada yang berat, ada yang ringan. Saya mulai yang berat dulu. Ya. Kata Nabi, siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, ya, siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, mana'ahullahu min azabil qabri, maka Allah akan menghalanginya dari azab kubur. Jadi kalau ada adik-adik di sini yang sudah hafal surat Al-Mulk, silahkan diamalkan, dibaca setiap malam. Kapan bacanya? Habis maghrib, itu sudah masuk malam. Tak sempat habis isyak, tak sempat lagi sebelum tidur. Lupa baca sebelum tidur, bangun tidur asalkan sebelum masuk waktu subuh. Pokoknya malam bacalah surat Al-Mulk yang jumlahnya 30 ayat. Kata Nabi, syafaat li rajulin hatta ghufiralah, dia akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya dan akan menjadi ampunan buat yang membacanya. Kalau rutin dia baca setiap malam, insya Allah orang itu tidak akan diazab di kubur. Ini kan seolah kita dikasih kunci jawaban dia, supaya kita tu tak diazab di kubur tu. Nabi lah ngasih lah, ya. Ibaratnya kita tu kalau lagi ujian lah dikasih kunci jawaban. Tak ngapa gitu, tak nak pakai kunci jawaban tu kan gitu kan. Tahan jawab sendiri gitu kan. Kan gitu kan. Seharusnya kita tu mudah sebenarnya. Mudah, dah dibimbing Nabi, dah dikasih tahu begini-begini. Cuma itulah hidayah itu milik Allah. Tak semua orang mampu mengamalkannya, Pak Bu. Ya, maka mintalah kepada Allah taufik hidayah terus, supaya ringan menjalankan amal-amal yang kita pernah kita ketahui. Bacalah surat Al-Mulk setiap. Syukur-syukur kalau kita hafal, Masya Allah, tak payah lagi buka Quran, ya. Kalau yang sudah hafal, maka surat-surat yang perlu kita hafal di antara surat-surat yang banyak dalam Quran itu adalah di antaranya surat Al-Mulk, karena itu bagian dari surat pilihan bacaannya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Terus saya kira tak sampai 5 menit, ya, 30 ayat selesai, dah aman gitu. Satu, ya. Ini berat kan? Ini berat kan? Tapi kalau kita nak amalkan, alhamdulillah, gitu kan. Sekarang saya kasih yang ringan, ya. Ayat yang ringan yang bisa kita baca dan bisa kita amalkan, dan tadi sudah diamalkan oleh imam kita, ya. Beruntunglah kalau kita sudah baca. Yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi, dubura kulli salatin maktubatin, setiap selesai salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut, tidak ada yang akan menghalanginya untuk masuk ke dalam surga kecuali menunggu mati. Artinya apa? Orang
orang yang rajin baca ayat kursi setiap habis solat fardu, mati dia hari itu masuk surga. Siapa yang kasih tahu? Nabi kasih tahu. Percaya tak? Percaya tak percaya? Percayalah. Nabi yang kasih tahu kan? Tinggal apa lagi? Ini mudah. Siapa yang tak hafal ayat kursi? Ada yang tak hafal. Oh, tak hafal berarti lebih anu pula, hantu. Karena jin tu banyak yang hafal ayat kursi gitu. Ya, ada cerita kan gitu kan. Dibaca ayat kursi disembuh-sembuh, tak ada juga keluar jin itu. Kata jin, aku hafal ayat itu. Yang lain aja. Jadi sayang kita ni, ayat kursi lah hafal gitu kan. Tinggal kita amalkan. Jadi bagus tadi ya, baca tadi ayat kursi habis solat maghrib, baca lagi nanti solat isya, baca lagi nanti solat subuh. Pokoknya baca aja. Kalau perlu jadi wirid kita bersama-sama setiap habis solat fardu, jamaah kita ini baca ayat kursi, bimbing ya. Biar semuanya ikut sama-sama selamat. Nah, kemudian berikutnya, agar kita mendapatkan husnul khatimah adalah dengan berdoa ya. Dengan doa yang diajarkan oleh ulama, juga doa yang diajarkan oleh para salafus saleh. Jadi doa yang biasa dipanjatkan itu di Quran ada sebenarnya. Wa tawaffana muslimin, ya Allah wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Itu ada di Quran dan surah Yusuf juga ada. Kemudian wa alhiqna bis salihin, ya Allah pertemukanlah kami nanti di akhirat berkumpul bersama orang-orang saleh. Itu juga doa ada di Quran. Wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin, ya Allah wafatkanlah kami dalam keadaan muslim ya. Nah, kemudian juga biasa kita doa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Itu juga boleh. Yang lebih gampang lagi, ada doa yang diajarkan oleh ulama ya. Setiap kita menutup doa boleh ditambah dengan doa ini, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Udah gitu aja. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Nampak tak? Cuba ikut sama-sama. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Pendek. Itu boleh dibaca setiap habis solat fardu. Ya, baca. Boleh. Kemudian ada juga wirid yang lain yang boleh kita baca. Ini sebenarnya boleh dibilang ringan-ringan juga, berat-berat juga. Yaitu banyak-banyaklah baca sholawat. Kalau kita solat nih baca Quran, kalau tak ikhlas, ada riak-riaknya, tak ada terima sama Allah. Tak terima, Pak. Tapi baca solawat walaupun agak bergaya-gaya gitu, tetap Allah terima. Itulah khususnya, istimewanya solawat dibandingkan ibadah yang lain. Jadi beruntung kalau di antara jamaah ini ada yang sudah rajin banyak-banyak bersolawat, karena pasti terima terus tuh. Karena kata Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 100 kali. Siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 1000. Maksud Allah bersolawat itu adalah Allah langsung memberi rahmat, memberi ampunan kepada kita. Dan siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali, kata Nabi, maka tidak akan tersentuh api neraka dirinya. 1000 kali ya.
Bahkan di hadis yang lain dikatakan siapa yang rutin membaca salawat 1000 kali, maka di saat sebelum dia meninggal dunia, wafat, dia akan diperlihatkan surga terlebih dahulu. Bayangkan, seolah jaminan kan, orang yang rajin salawat bahkan sampai 1000 kali ada jaminan surga. Ya, artinya ketika orang yang rajin salawat 1000 kali ini, di saat hari itu tiba-tiba dia melihat surga, dibuka hijab matanya tuh melihat surga, nampak, ya Allah ada surga, nampak. Berarti hari itu mati lah dia. Siap-siap aja. Mati. Takut? Jangan. Justru senang gitu.